017-033. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Di sini, saya membuat sebuah video pembelajaran micro teaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baguslah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita terlebih dahulu berdoa. Ayo, ketua kelasnya siapa? Ayo Rini, silahkan baca doa kita. Baik, apa pada pagi hari ini ada yang tidak hadir? Oh, bagus. Berarti hadir semua ya? Syukur kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran hingga pada saat ini. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa masih ada yang ingat materi tentang materi minggu lalu yang telah saya berikan? Ya, bagus. Berarti pada saat saya menerangkan materinya, kalian benar-benar memperhatikan saya seperti itu. Nah, sekarang materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai teks biografi. Sebelumnya, apa di sini sudah ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari teks biografi? Saya, Bu. Ya, Grensi, silahkan. Yang dimaksud dengan teks biografi yaitu teks biografi berasal dari bahasa Yunani bios yang berarti hidup dan graphein yang berarti tulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks biografi diartikan sebagai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, Bu. Ya, benar. Jawaban dari teman kalian sudah tepat sekali. Jadi, teks biografi itu adalah sebuah teks yang menjelaskan riwayat hidup seseorang, di mana seseorang yang dimaksudkan adalah seseorang yang memiliki prestasi di dalam masyarakat ataupun seseorang yang terkenal. Nah, contohnya seperti biografi Chairil Anwar. Kita mengenal Chairil Anwar lewat sebuah karyanya. Salah satu karya puisinya yang berjudul Aku. Melalui puisinya tersebut, Chairil Anwar dikenal luas oleh masyarakat. Melalui teks biografi, kita dapat mengetahui siapa nama lengkap tokoh tersebut, tempat tanggal lahirnya di mana, jenis karya sastra apa yang dihasilkannya, dan juga dapat menambah wawasan kepada para pembacanya. Sampai di sini, apa dapat dipahami mengenai pengertian dari teks biografi? Baiklah, jika sudah dipahami, sekarang kita akan membahas struktur apa saja yang terdapat pada teks biografi. Karena dalam teks biografi tidak cukup hanya mengetahui pengertiannya saja, tetapi kita juga harus mengetahui struktur apa saja yang terdapat dalam sebuah teks biografi. Nah, di sini ada yang tahu apa saja struktur-struktur tersebut? Saya, Bu. Ya, Rini, silahkan. Struktur teks biografi itu terdapat 3 struktur, Bu. Yang pertama, struktur teks orientasi. Yang kedua, struktur teks peristiwa atau masalah. Yang ketiga, struktur teks reorientasi, Bu. Tepat sekali. Berikan apresiasi kepada teman kalian. Nah, pada teks biografi terdapat 3 struktur. Yang pertama, struktur teks orientasi. Nah, pada struktur teks orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh atau gambaran seorang tokoh, seperti nama tokoh tersebut, tempat tanggal lahirnya, nama orang tuanya, dan juga bisa juga seperti jenis karya sastra apa yang telah dihasilkannya, seperti itu. Nah, yang kedua ada tahap peristiwa ataupun masalah. Nah, pada tahap yang kedua ini berisi tentang peristiwa-peristiwa ataupun masalah-masalah yang dialami oleh tokoh tersebut untuk mencapai suatu tujuannya. Contohnya, mulai dari masalah terkecil sampai masalah paling besar yang dialaminya sebelum dia dikenal di dalam tokoh masyarakat. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada struktur reorientasi.
Pada struktur reorientasi ini merupakan struktur yang terakhir atau berisi tentang pandangan seorang tokoh. Dalam bahasa Indonesia, ada banyak terdapat macam-macam teks. Nah, untuk mempermudah kita dalam menemukan apakah suatu teks tersebut merupakan sebuah teks biografi, kita harus terlebih dahulu memahami apa saja ciri-ciri dalam teks biografi. Nah, yang pertama, dalam teks biografi terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama orientasi. Nah, pada struktur orientasi berisi tentang pengenalan tokoh ataupun pengenalan seorang tokoh yang sedang diceritakan. Nah, contohnya seperti namanya, tempat tanggal lahirnya di mana, dan jenis karya sastra apa yang telah dihasilkannya sehingga dia dapat menjadi panutan dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada tahap peristiwa dan masalah, di mana pada struktur yang kedua ini berisi tentang peristiwa ataupun masalah-masalah apa yang dialami oleh seorang tokoh tersebut untuk mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga ada juga struktur reorientasi ataupun struktur yang terakhir dalam teks biografi, yaitu pada struktur ini berisi tentang kesimpulan akhir ataupun pandangan akhir mengenai seorang tokoh yang diceritakan, seperti itu. Ciri-ciri yang kedua yaitu paragraf-paragraf dalam sebuah teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Artinya, pada sebuah teks biografi itu dijelaskan riwayat hidup seorang tokoh, mulai dari dia merintis karir sampai dengan karya-karyanya dikenal oleh khalayak ramai, baik melalui media cetak ataupun media elektronik lainnya. Ada yang tahu ciri-ciri lain? Saya, Bu. Ya, Laila, silahkan. Ciri-cirinya yaitu menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Ciri-ciri yang lain yaitu disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi, Bu. Baiklah, itu tadi beberapa ciri-ciri dari teks biografi. Sampai di sini, apa masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, saya akan memberikan kalian tugas. Di sini, saya telah menyediakan sebuah teks biografi. Nah, yang menjadi tugas kalian adalah menentukan struktur yang terdapat dalam teks biografi yang telah saya sediakan. Ketua kelas, silahkan ambil ke depan. Saya beri kesempatan 20 menit untuk mengerjakan teks biografi yang telah saya sediakan. Baiklah, waktunya sudah habis. Silahkan kepada ketua kelas untuk mengumpulkan tugasnya ke depan. Tugasnya sudah terkumpul semua? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu minggu depan Ibu akan memberitahukan hasilnya kepada kalian. Baiklah, sampai di sini materi pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu minta Tuti untuk memimpin doa ke depan. Baiklah, sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Demikian video pembelajaran micro teaching yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.